aku lebih cocok gitu loh dengan persahabatan yang meskipun kita itu tidak bertemu secara raga, tidak bonding banget, nggak touching banget tiap hari gitu, tapi ada rasa connectingnya tuh yang inget ya. Jangan pernah mempermasalahkan sahabat gue itu. Kalau kita tuh nggak ada batasan, tiba-tiba aku dengar tentang kamu dari orang lain, gue ngerasa katanya deket ya, ya kan? Iya. Kok nggak cerita sama aku kayak gitu kan? Kok aku jadi orang yang tahu terakhir gitu? Iya. Bersahabat di usia yang berbeda itu memang kematangannya juga berbeda. Keindahan-keindahan yang 20 tahun dibangun hanya hilang dalam sekejap. Welcome back di episode selanjutnya di Ngashow, ngasih insight lewat obrolan. Oke, apa kabar semuanya yang ada di Indonesia Raya? Ya, mudah-mudahan dalam keadaan sehat dan bahagia tentunya. Tentu. Gimana? Aman, sehat? Aman, kalau hari ini aman. Hari ini aman. Sesuai dengan tema baju. Apakah sedang dalam nuansa biru? Nuansa biru gitu ya. Aku sedang dalam nuansa pelangi. Berbunga, itu kan berbunga-bunga. Berrainbow-rainbow. Oke. Ya, kita mau ngobrol-ngobrol santai di sini. Itu kaitannya dengan friendship saya. Oke, kita bakal ngomongin tentang sahabat, ngomongin tentang teman. Tentang teman. Jadi, kita kan sepakat nih di episode kita sebelumnya kalau sosmed yang paling digemari saat ini di semua usia adalah TikTok, ya kan? Jadi bisa joget-joget begini-begini. Jadi ya, apapun gitu. itu TikTok akan menjadi sekarang adalah satu-satunya sosmed yang kayaknya happening banget untuk semua kalangan ya. Jadi dari piyi sampai dengan oma-oma, opa-opa aja kayaknya gemar banget gitu ke TikTok. Nah, sehingga kita tuh juga dapat informasi banyak tuh dari TikTok. Salah satunya adalah tentang persahabatan yang namanya itu adalah istilahnya Dorothy. Itu kayak lagu ya? Dorothy lagu kan? Sebenarnya lagunya Taylor Swift. Karena gue tuh orang mendok-mendok Jawa gitu mau ngomong Taylor Swift gitu. Ntar tuh kalau kepleset jadi Taylor Swift kayak gitu. Tapi kan. karena lu kan sukanya Denny Caknan. Ya, jadi gue yakin disuruh menyanyikan 1-2 bait tentang Taylor Swift kayaknya agak ngerti. Jadi kalau Om Denny Caknan lihat gue penggemarmu loh, kayak gitu kan. Sebetulnya habis itu Om Denny mau podcast bareng kita, gitu kan, ngobrol bareng kita gitu kan. Terus ada gitu atau kasih tiket juga boleh ya. Nah, kita kembali ke Dorothy. Jadi kalau diisi di liriknya Taylor Swift itu kan itu tentang persahabatan dua orang ya, di mana akhirnya mereka tuh berpisah berpisah karena yang satu itu mengejar sebuah mimpi untuk menjadi orang yang jadi famous people gitu dan yang satunya ini sahabatnya itu hanya bisa nonton kayak di layar kaca gitu. Mengagumi, terus dia juga kalau temennya tuh sukses dia ikut happy banget. Tapi kalau misalnya temennya tuh kayak lagi ada masalah dia juga ikut sedih. Ikut merasakan meskipun nggak pernah ketemu gitu. Tidak pernah ketemu. Ya, bahkan ketika temennya jualin produk di endorse, dia beli itu produk. Saking dia itu kayak love banget ya sama bestinya ini. Nah, padahal nggak pernah ketemu dan tidak pernah bertegur sapa, bahkan nggak pernah berkomunikasi. Tidak pernah. Jadi sebenarnya udah lost communication saat ketika si sahabatnya itu sudah pergi mengejar mulai mimpi. Meniti karirnya, menggapai mimpinya. Tapi ketika si teman ini pulang kampung mudik misalnya mungkin ya, yang lagi mau terbang tinggi tadi pulang kayak gitu, itu mereka bisa ketemu dalam keadaan yang have fun aja, tetap masih sama rasanya, keakrabannya masih sama ya. Terus juga memori-memori zaman waktu mereka bersama itu masih muncul dan tidak ada, seolah-olah mereka nggak ada masalah kayak gitu kan, tetap berlanjut padahal itu sekian tahun mereka bisa nggak ketemu. Nah itu jadi kira-kira isi kontennya si Dorothy di Taylor Swift tuh seperti itu. Jadi sekarang banyak persahabatan yang memang ternyata seperti itu ya gitu ya. Tapi relate nggak sih menurut lu, saya? Ya, ketika bicara sahabat, ketika bicara sahabat itu kalau dari sudut pandang aku ya, gitu kan. Aku tuh orang yang baru akhir-akhir ini gitu kan, baru akhir-akhir ini itu kembali percaya dengan yang namanya istilah friendship ya, persahabatan kayak gitu kan. Yang dulunya
belasan tahun yang lalu itu sudah menutup kamus yang namanya sahabat. Ya. Nah, ketika bicara sahabat itu benar tadi. Aku sih seneng ya dengar kata Dorothy gitu ya. Karena aku percaya gitu loh bahwa setiap masa ada orangnya, setiap orang ada masanya. Sama seperti sebuah persahabatan gitu kan. Kalau kita tuh ketemu sahabat kita tuh tiap hari, mungkin dalam 24 jam itu kita sering ketemu dia. Setiap hari 7 kali 24 jam, 1 kali 30 hari gitu kan. Lu ketemu dia terus, betul di rumah masih WA-an, komen-komenan medsos. Lu bukan sayang, lu mual lama ketemu dia kayak gitu kan. Posesif banget. Posesif gitu loh, berasa lebih ngalah-ngalahin pasangannya kayak gitu kan. Nah, aku lebih cocok gitu loh dengan persahabatan yang meskipun kita itu tidak bertemu secara raga, tidak bonding banget, gak touching banget tiap hari gitu, tapi ada rasa connectingnya tuh yang jangan inget ya, bahwa terkadang raga itu berdekatan, tapi hati itu yang susah, ya kan? Tapi ketika kita udah bener-bener melekat gitu loh, bestie banget. Kalau orang jawaban anak sekarang apa sih? BFF itu, best friend forever kayak gitu kan. Udah kemarin, udah kemarin ya, udah hilang ya itu ya. Itu mau di mana dia, mau kita nggak ketemu, kita zaman BFF ya gitu, nggak ketemu, nggak ada komunikasi gitu kan. Mungkin tidak komunikasi secara langsung. Hai, kamu apa kabar, lagi apa? Tapi connecting. Even lu cuma lihat story-nya aja, kalau teman-teman aku gitu. Selama gue masih lihat Novi tuh buat story, deret-deret gitu, artinya dia sehat. Gitu artinya kan. Dia baik-baik aja. Jadi gue nggak perlu nanya, Nov kabarmu gimana, kamu lagi apa, artinya kamu sehat. Iya, kadang juga nggak sempat. Maksudnya gue bukan nggak cari, kita juga gitu ya. Kita suka tiba-tiba ngilang, nanti tiba-tiba kita ketemu. Sekalinya gitu kita bisa PC, itu bisa panjang banget ya, ngabisin waktu berlama-lama karena kayaknya mengupdate semua. Tapi habis itu udah sibuk lagi. Sibuk lagi kayak gitu. Jadi tapi itu sehat loh menurut gue. Gak apa-apa, karena kalau tiap hari ketemu itu berasa kita tuh jadi fokus kita sama satu orang aja. Iya, betul. Jadi kita skip sama yang lain-lainnya. Iya, soalnya aku nggak sehat jadinya. Betul, soalnya aku pernah punya pengalaman yang gitu banget gitu ya. Jadi udah bestie banget. Jadi bahkan mau merit aja, aku tuh udah bilang sama suami bahwa nanti tolong jangan jealous sama bestiku ini ya, BFF ya kala itu ya. Jadi jangan ini, nah. Jadi kalau ada apapun juga nggak boleh pelit. Jadi aku tuh pokoknya royal, aku punya apa atau dia punya apa tuh saling gitu. Jadi suami nggak boleh ngelarang. Bahkan jadi di pranikah aja kayaknya ada perjanjian yang berbunyi bahwa jangan pernah mempermasalahkan sahabat gue itu. Sampai begitu? Betul. Dan yang terjadi sebenarnya ya menurut gue, makanya karena gue bilang itu nggak begitu sehat. Kenapa karena ternyata persahabatan yang gitu banget itu ya udah terpisahkan. Jadi kami ada permasalahan yang sangat-sangat berat, pelik lah ya, dan sampai akhirnya kami benar-benar tidak berhubungan sama sekali, dan komunikasi itu putus sampai dengan sekarang. Jadi kira-kira sudah 6 tahun itu udah nggak ada. Nah ini pengalaman gue banget. Jadi artinya bahwa setelah ada Dorothy itu gue jadi bener setuju gue. Harusnya yang sehat tuh yang begitu, nggak usah yang gitu banget. Langsung gitu bener-bener kayak berasa dunia akhirat milik sahabat banget, itu kayak gitu kan, lakinya tinggalin, bininya tinggalin, anaknya tinggalin kayak gitu kan. Teman-teman gue kemana-mana itu selalu bilang anak kembar. Jadi kalau misalnya ada si A, ya misalnya gue sama lu ya, Novi lu kemana kok sendirian, mana Yana mana kayak gitu kan. Jadi kalau nggak ada Novi, nggak ada Yana, aneh. Ada Yana, nggak ada Novi, aneh. Gue sampai yang di tahap itu, Say. Dan itu ternyata nggak sehat. Nggak sehat. Karena kalau kita semakin kita dekat itu kayak nggak ada batas, Say. Padahal inget ya, sedekat-dekatnya kita selalu ada batasan, ada border yang harus kita ciptakan. Even itu sahabatmu, nggak usah sama sahabat ya, sama pasangan kita juga pasti ada border kan. Ada hal-hal privacy gitu loh. Masih ada itu yang masih kita jaga. Demi apa sih gitu kan. Kita tuh kadang-kadang pengen ada ruang sepi ya, ruang sendiri. Kalau semuanya kita kasih tahu ke orang, semuanya orang tahu tentang kita, kita kayak nggak punya ruang sepi, ruang privacy kayak gitu. Dan itu malah nggak sehat sebenarnya buat mental kita ya. Jadi kalau ada masalah, sensi banget, terus boom banget. Jadi terus nanti kita jealousan. Tiba-tiba sahabat kita jalan sama kita nih. Jalan sama orang, kenapa sih kok gue ditinggal, kan aku sahabatmu. Nah kayak gitu. Terus nanti ketika ada ya kalanya ya, misalnya sedekat-dekatnya kita gitu, even tuh hubungan profesional, hubungan pertemanan, hubungan saudara atau bagaimana kayak gitu. Ada hal yang kadang aku kan nggak cerita sama kamu. Ada hal yang kamu nggak cerita sama aku. Betul.
Kalau kita tuh nggak ada batasan, tiba-tiba aku dengar tentang kamu dari orang lain, gue ngerasa katanya deket ya, ya kan? Iya. Kok nggak cerita sama aku kayak gitu kan? Kok aku jadi orang yang tahu terakhir gitu? Iya. Kan jadi gue baperan gitu loh. Kalau itu gitu betul. Gitu kan? Betul. Nah, kan gak enak. Iya. Padahal kan emang ada kalanya aku emang ngobrolnya sama kamu. Iya. Ada kalanya aku ntar ngobrolnya sama orang lain. Ya kan? Kita kan butuh orang the right man and the right place lah. Kita mau mencurahkan kasus ini aku sama siapa ya? Kasus ini sama siapa ya? Kayak gitu. Itu tuh berarti gimana? Orang bisa menyadari bahwa ini tuh friendship, bahwa pertemanan kita ini sebenarnya ini nggak sehat atau ini sehat. Dari mana gue bisa tahu? Memang gimana ya? Karena kalau orang udah bersahabat tuh kayaknya tuh semua orang tuh kayak harus punya sahabat banget gitu loh. Kayak misalnya contoh si opanya anak gue bilang, kamu punya sahabat nggak? Nggak punya, aku punya teman biasa aja. Tapi kalau sahabat nggak terus, gimana sih? Masa nggak punya sahabat? Jadi kayaknya harus banget ya punya sahabat ya. Nah ini sebenarnya gimana? Tidak ada yang mengharuskan kita tuh punya sahabat. Gak ada aturan yang tertulis mengharuskan kita punya sahabat. Tapi ingat bahwa manusia itu adalah makhluk sosial. Makhluk individu dan makhluk sosial. Salah satunya dari makhluk sosial itu ciri-cirinya apa sih? Bergaul, bersosialisasi. Ya, kita bisa dilihat bahwa memang kita tuh makhluk sosial dengan kita tuh bergaul dengan siapa sih, pertemanan kita mana, kayak gitu kan. Kamu berteman dengan siapa saja. Tapi tidak ada syarat mutlak bahwa kamu harus punya sahabat sekian banyak sahabat gitu, nggak ada, ya kan? Betul. Jadi kita harus punya batasan mana yang kenal, hanya cukup kenal, tahu, kenal, teman, sahabat, bahkan sampai saudara, iya kan? Ingat ya bahwa saudara tidak harus saudara, iya kan? Nah itu harus ada tahapan-tahapan. Saudara semuslim ya, saudara semuslim, saudara spiritual gitu kan. Jangan ngomongin demit ya di sini ya, gue ngeri. Jangan ya. Nah, kan gitu, gak ada pakem ya. Gak ada, betul, ya kan? betul. Mau kamu bilang, kayak dulu aku bilang, aku gak percaya sama namanya sahabat. Nah, aku pernah di fase itu, bener-bener gak ada namanya sahabat. Udah teman, gue kenal, teman. Ya kan? Ini ketika aku sudah mulai berdamai dengan diriku sendiri, berdamai dengan semua kondisi dan situasi, bahwa aku menyadari bahwa sahabat itu tidak selalu ada. Sahabat itu tidak selalu dia adalah orang yang paling baik. Ingat, sahabat itu masih manusia. Ketika kalian masih berteman dengan sahabat, belum berteman dengan makhluk astral gitu kan, dia kan tetap manusia. Yang punya salah, yang punya kilaf. Jadi ketika aku sudah berdamai dengan itu semua, itu kayak aku akhirnya membuka lagi hatiku untuk aku juga tetap butuh sahabat gitu kan. Satu tataran pertemanan, satu tataran relationship di atas teman tuh sahabat. Jadi kalau teman, ya kita semua orang teman. Jadi kita bersosialisasi sama orang, terus kita having fun, kita ngopi bareng dan lain sebagainya, itu teman. Tapi kalau sahabat, kita udah mulai intens, sudah satu level di atasnya. Jadi udah berbagi cerita. Betul. Nah, tapi hati-hati. Jangan juga yang akhirnya terus ternyata harusnya saling menguntungkan ya. Betul. Jangan malah saling bukan saling menguntungkan, harusnya saling menguntungkan, tapi jangan saling memanfaatkan. Iya, saling menguntungkan, oke. Saling lah, simbiosis mutualisme, kita belajar biologi ya, simbiosis mutualisme. Biologi banget ya, PR ya. Kan? Nah itu, tapi kan yang penting kan jangan saling memanfaatkan. Kadang-kadang orang itu, kita itu kalau udah deket banget tuh, kita juga nggak sadar. Betul. Jadi ternyata ada sahabat kita tuh sudah beda tujuannya. Betul. Yang satu tujuannya untuk saling gantian, tulus kayak gitu kan. Selalu ada. Tapi yang satunya mumpung deh. Nah, kan itu banyak banget ya terjadi seperti itu. Tapi ingat teman-teman, tidak punyanya Anda dengan sahabat di luar sana. Ketika kalian sudah menikah, harusnya kalian punya minimal seorang sahabat. Siapa itu? Pasangan Anda. Iya, benar. Ya kan? Pasangan Anda itu adalah sahabat Anda. Harusnya menjadikan pasangan itu sebagai sahabat Anda. Jadi Dorothy pun bisa kok terjadi ketika itu hubungan suami istri. Iya, betul. Ya kan? Betul. Kan ada banyak suami istri itu yang mungkin memang ditakdirkan nggak bareng, nggak hidup sebareng, LDR kayak gitu kan. Artinya kan beliau keluar kota, keluar negeri untuk bekerja, untuk meniti karirnya. Kita tetap di sini, ya kan? Melihat, memantau. Tapi bukan berarti terus kita nggak tahu kabar dia. Tapi kalau dia dilepas pantai, susah juga loh nelpon. Dari sinyal gimana coba? Lagi di pesawat? Lagi di pesawat berapa gimana? Jam, gitu. Nah artinya itu butuh connecting hati di situ. Ada namanya telepati. Jadi aku pikir telepati dulu ada nggak ya? Dulu kok zaman kita kan ada Sailor Moon kayak gitu kan. Masih kita seumuran gitu kan. Telepati emang ada ya? Ternyata ada kayak gitu loh. Nah itu makanya tadi dibilang Dorothy, mungkin
mungkin dia tidak sedekat ini fisiknya, tapi telepatinya jalan, rasanya jalan. Kok temennya sakit kerasa, gitu kan? Tiba-tiba kita jarang ketemu, kita ngomong, "Are you okay?" Itu ada feeling loh, nanya kayak gitu kan, "Are you okay? Kamu nggak apa-apa?" Kayak gitu. Itu connecting kebangun. Ya kadang-kadang gitu, gue juga udah lama gitu, lu apa kabar? Nah, tiba-tiba kan, kadang-kadang cuma aman, kayak gitu. Cukup kalau dijawab aman, gitu sudah selesai, kayak gitu. Artinya nggak apa-apa nih, kayak gitu. Jadi memang oke. Jadi memang benar-benar nih sahabat Anora di sana itu harus juga nggak melulu bahwa sahabat itu harus punya, enggak. Kalau saat ini misalnya di fase kita cuma punya teman banyak tapi nggak punya sahabat karena memang mungkin ada trauma gitu ya, sehingga kayaknya nggak trust deh, kayaknya gue nggak perlu deket sama orang, ya nggak masalah, ya nggak apa-apa, pasangan bisa jadi sahabat. Betul. Ya bahkan anak juga bisa jadi sahabat. Kucing jadi sahabat. Contohnya ini sahabat gitu kucing kan. ya. Temen burung aja jadi sahabat. Diajak ngomong kan? Diajak ngomong. Iya. Rumahnya tuh burung semua. Kamu burung semua. Padahal cewek, kalau harusnya kan yang suka burung itu cowok ya. Biasanya. Kagak, segala macam burung itu. Ya sebenarnya semua cewek suka burung, cuma yang lihat doang, nggak melihara. Nggak suka. Kalau aku nggak suka. Oh iya. Daripada aku ada perang dunia ketiga, yang satu ngerawat burung, yang satu ngerawat kucing. Lah burungnya lagi dijemur, kucingnya makan, kan berabe kayak gitu kan. Jadi gue mending nggak usah suka sama burung lah. Oke. Ya memang. Jadi kita bisa ngelihat bahwa untuk menjaga sebuah relationship bahwa kita bersahabat ya tadi supaya tetap sehat dan lain sebagainya, lu punya tips nggak kira-kira selama ini tuh lu jalinnya gimana? Karena kan pernah juga punya trauma itu sampai antras kayaknya mendingan nggak punya sahabat, terus kayaknya mulai membuka lagi, terus akhirnya tips apa nih yang kira-kira yang menurut lu tuh muncul kayaknya kalau punya sahabat tuh kriterianya gini deh misalnya gitu. Ya, ini ketika kita bicara tips apa sih untuk biar persahabatan itu awet, yang pasti yang pertama kita harus punya batasan. Ya kan, antara aku dan dia, antara aku dan mereka. Ingat ya teman-teman, sedekat-dekatnya kita dengan sahabat kita, mungkin dengan keluarganya, hal yang harus kita pahami apa? Ketika dia tidak membuka keran pembicaraan untuk kehidupan pribadi, stop, jangan kepo. Itu pesannya. Itu yang pertama ya. Jangan. Jadi kita punya batasan, nggak boleh kepo. Kecuali kalau dia sudah buka keran pembicaraan. Oke, kita masuk sesuai porsi kita. Itu yang pertama. Oke. Yang kedua, kita harus tahu atau kenali dulu sifat kita, sifat dia, bad or good kita, bad or good dia. Jadi kita harus paham. Ingat ya, manusia itu saling punya yang namanya simbol atau kode, ya kan, dalam diri dia. Kalau kita tahu sahabat kita nggak suka, kode apa nih? Oh jangan dipaksain. Oh jadi apa feeling? Kodenya bentuknya apa? Kita pasti bisa ngelihat kok, ya kan? Dari perubahan muka, dari perubahan dari cara bicara. Gini misalnya, feeling gitu mainnya. Aku punya keluarga harmonis, misal, ya. Dia punya sahabat ternyata dia single parent, divorce dan yang lain-lain. Ya lu jangan ceritain tentang gimana harmonisnya keluarga lu sama desa, kayak gitu. Itu kan simbol sebenarnya, kode-kode kayak gitu, sinyal lah, kayak gitu kan. Lu punya anak yang sukses berhasil gitu kan. Teman lu ini belum punya anak, lu jangan emberan juga, peka kayak gitu ya, peka. Terus itu yang kedua. Yang ketiga, jangan pernah menjadi center dalam setiap relationship. Lu jangan dominan gitu loh, jangan jadi alpha lah gitu dalam sebuah relationship. Terus yang next, menerima sahabat lu apa adanya. Jangan lu bersahabat itu ada maunya, tapi apa adanya gitu kan. Even lu bersahabat dengan mungkin orang yang biasa, orang kaya, pejabat, itu oke lah, terima. Itu aja sih kuncinya, ya kan? Terus next, berusaha ada apa ya namanya? Saling pengertian lah. Itu aja sih. Kalau aku bilang berusaha ada saling pengertian, tadi ada saling menerima, saling pengertian, gitu kan. Dan yang terakhir, jangan memaksakan sesuatu yang ya kan, menjadi kebenaran untukmu, tapi belum tentu dia mau. Maksud gak ya kan? Jadi jangan bilang bahwa apa yang kita omongin itu selalu benar. Kamu harus ngikutin aku. Ya itu bukan persahabatan. Apalagi yang itu yang masalah prinsip, ya kan? Itu kan jadi sensitif. Iya, betul. Jadi biarlah perbedaan itu
Ya kan berbeda itu luar biasa. Ini gue biru nih, baju lu kan kayak Mejiku Hibiniu gitu, bunga-bunga. Terus aku pasti bilang, kamu jelek nggak itu juga? Kamu norak banget. Kamu saling-saling gue bilang, ih lu polos banget ya Allah, kayak gini dong berbunga-bunga. Gak kelar-kelar hidup. Kan emang selera orang beda. Betul. Cara menyelesaikan orang masalah juga beda. Betul. Juga hargai juga ya saya. Betul. Kalau temen tuh juga kadang ya memang ya kadang orang teman curhat tuh kan gatel ya. Gatel mau komentarin kan. Kalau gue gitu, jadi akhirnya nggak kelar-kelar karena jadinya adu argumen, adu benar, betul. Jadi akhirnya yang mau curhat kan besokannya jadinya males curhatan malu. Padahal sebenarnya ya tadi aku belum bilang juga, salah satu biar kelanggengan dalam sebuah persahabatan adalah cobalah jadi pendengar yang baik. Oh, itu kunci ya. Jadi kalau ada satu yang lagi cerita, udah dengerin dulu dan jangan pernah jadi penasihat dadakan. Iya, gitu. Tiba-tiba jadi psikolog dadakan. Psikolog harus kuliah lama gitu. Jadi jangan jadi psikolog dadakan. Karena soalnya kadang-kadang bestie kita itu cuma mau didengerin doang. Betul. Ya, nggak mau dengerin saran gitu. Kadang-kadang juga ya, tapi memang kayak gitu tuh jujur ya, itu saat bersahabat di usia yang berbeda itu memang kematangannya juga berbeda ya, Say. Pastilah. Ya, mungkin dulu begitu, tapi saat ini di usia yang kita gini udah batasannya sudah sangat terjaga. Dan kita semakin kita tambah usia itu semakin kita membatasi persahabatan kok gitu kan. Nggak butuh yang banyak se-RT gitu kan. Cukup 1-2 tapi intim gitu. Nah, itu makanya kan yang kita cari. Nah, buat anak-anak, buat adik-adik yang saat ini masih remaja, ada persahabatan dan lain sebagainya itu sebenarnya kalian juga bisa mungkin ngobrol juga sama orang tuanya, karena pasti sudah melalui persahabatan itu. Ya memang beda di zamannya. Betul. Tapi konsep dari persahabatan itu sendiri sebenarnya yang penting ya itu harus sehat. Betul. Ya kadang-kadang anak-anak muda ini kan masih emosinya kan masih meluap-luap. Jadi kalau sahabatku pergi dia nggak sayang lagi sama aku, dia ninggalin temennya. Betul. Itu udah kayak berasa kayak dunia terluka sekali. Ada lagunya dunia belum berakhir. Lagu siapa itu ya? Lagunya siapa itu? Lupa. Siapa? Gitu kan. Bro, siapa bro lagunya? Gak tahu aja. Lupa deh. Itu dia. Ya, jadi buat adik-adik juga, buat mungkin yang mendengarkan ini kan nggak mungkin harus seusia kita ya. Usia kita masih muda loh kayak gitu kan. Tapi belajarlah untuk tetap positif, stay positif dengan pertemanan. Dan ketika pun memang mengalami kondisi yang tadi disebut Dorothy tadi, it's okay. Biarkan temanmu itu terbang lebih tinggi. Gitu didoakan, disupport gitu. Percayalah akan ada waktunya dia pulang kembali. Aku percaya itu. Gitu. Kita support itu tidak harus push kelihatan banget gitu, tapi kita push atau kita bawa dalam doa, support dalam doa, sehingga suatu saat dia itu berhasil, aku yakin dia pasti akan kembali kayak gitu kan. Dia pasti akan mengingat siapa sih orang-orang ya, kalau masih punya ingatannya bagus ya, akan mengingat orang-orang siapa yang ada di belakang yang pernah mendukung dia, pun itu sekecil bulir debu lah gitu kan. Itu pasti sangat diingat ya. Sangat diingat. Jadi ketika sahabat itu mendukung, sahabat itu adanya Pak, mendukung, merangkul. Tidak ada namanya sahabat itu memukul dan memasung. Iya kan? Betul. Jadi biarkan sahabatmu pergi untuk menggapai mimpi-mimpinya, tapi ketika emang hubunganmu itu baik gitu kan, suatu saat dia pasti akan kembali. Tapi gue yakin banget bahwa sebuah persahabatan itu ketika memang dari hati, niat awalnya, ini kan kadang-kadang pas jalannya waktu bisa berubah. Betul. Ya, tiba-tiba kita dalam kondisi yang tidak baik-baik saja, akhirnya lupa kembali ke niat awal nih. Persahabatan ini sebenarnya buat apa? Akhirnya yang tadinya awalnya mungkin tidak mau memanfaatkan jadi memanfaatkan dan lain sebagainya. Kondisinya gitu kan ya. Itu tapi makanya aware juga. Betul. Jadi kalau misalnya ternyata sahabat kita sudah mulai berubah, ya hati-hati, diajak bicara baik-baik. Kalau memang masih bisa dilanjutkan ya dilanjutkan. Betul. Kalau enggak ya sudah aja, kita mendingan menjauh daripada semakin terluka. Begitu ya saya. Karena jangan memaksakan sesuatu itu yang memang itu menyakitkan diri kita. Pribadi gue kan, menusuk diri kita dan memaksa untuk terus untuk menjalin hubungan itu. Pada akhirnya nanti kamu akan terluka, dia juga akan terluka, dan efeknya akan banyak, jadi toksik banget ke tubuh kita. Betul. Dan pada akhirnya persahabatan itu ya begitu saja. Pergi begitu aja. Gitu. Keindahan-keindahan yang 20 tahun dibangun hilang dalam sekejap. Betul. Itu dia yang itu nggak enak banget ya. Itu nggak enak banget. Oke, mudah-mudahan sih kita pokoknya selalu mendoakan ya semua teman-teman di sana selalu punya
relationship dengan bestie-bestinya itu dengan sehat. Betul. Gitu. Jangan sampai memaksakan segala sesuatunya dan imbangin dah satu dengan yang lain, balance ya. Jadi jangan jadi alpha tadi yang seperti disampaikan oleh Mbak Novi. Dominate, satunya submission. Wah itu istilah yang gimana-gimana kayak gitu. Oke, kalau begitu. Oke ya teman-teman, di mana aja berada nih sekarang, yang paling penting sekarang palingnya kita udah kebayang ya, kita udah punya insight baru bagaimana caranya kita menyikapi tentang sahabat dan teman, terus bagaimana kita juga punya tips tadi untuk cari membuat persahabatan ini selalu sehat dan akhirnya langgeng, karena bagaimanapun juga kita adalah manusia yang sosial, jadi kadang hidup sendiri itu nggak enak ya, kita pengennya ditemenin, kita pengen ada teman ngobrol, tapi yang pastikan teman yang positif, sahabat yang positif. Oke, sekian dulu di episode kali ini, kita lanjut tentunya selalu di episode selanjutnya. Jangan lupa untuk follow, like, comment, and subscribe. Bye-bye.